Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kau begitu baik Tuhan. Hatiku bisa merasakan berdebar sekalipun masih merasa belum cukup dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu ini masih jauh, masih perlu mengenal-Mu. Bahwa kami semua dekat padamu Tuhan. You are so overwhelming. You are so overwhelming. Engkau begitu menakjubkan. There's no word to describe you in my life. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan, menggambarkan siapa Engkau dalam diri anak-anak-Mu, orang percaya. Thank you Tuhan. Ampuni kami sering meragukan, sering bimbang, terlalu sering kali dan kerap kali mempertanyakan Tuhan. Sedangkan Kau selama ini terlalu baik buat kami. Thank you Tuhan. I love you. I still do Lord. Setelah puluhan tahun Tuhan mengenal-Mu, tiap hari aku lebih merasakan cinta kasih-Mu. I love you more and more each day. Thank you for who you are. Hamba berdoa sampaikan sabda firman-Mu kepada semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang merasa jauh. Sampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Yesus. I love you Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oh, glory to God. Memang seringkali kita disuruh menantikan, ada hayatnya menanti-nantikan Tuhan. Tapi sebenarnya tahu nggak, Tuhan yang selalu menunggu kita dari dulu. Sebelum kita dilahirkan, masa Tuhan nggak tahu kita ini keturunan Adam dan Hawa, nantinya akan berdosa menjauhi Tuhan. Selalu ada episode, bahkan many seasons, banyak musimnya kita ini meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita. Tuhan tuh nggak jahat. Tuhan tuh saking cintanya sama kita ya, Tuhan menunggu dari Kalvari. Mati untuk kita ini loh, yang tidak menguntungkan kerajaan sorga. Tapi Tuhan tuh baik. Ingatlah, janji Tuhan tuh gak akan lapuk karena waktu. Kalau Tuhan belum menggenapi janjinya ya, pasti ada sesuatu yang Tuhan cari dulu dalam hidupmu. Dalam hidup kita itu pasti ada sesuatu yang Tuhan tunggu. Tuhan tuh gak pernah menunda, kecuali ada sesuatu yang ditunggunya. Jadi kalau hidup Anda sedang diproses Tuhan, jangan melawan. Hari ini saya mau sampaikan sebuah firman, judulnya gini, Tuhan tunggu apa jika belum genapi firman-Nya? Ya, Tuhan tunggu apa jika belum genapi firman-Nya? Kita buka Alkitab sama-sama di Kejadian pasal 2, ayat 4-15. Selalu terharu kalau dalam hadirat Kristus. Tuhan itu baik sekali. Bukannya ini saat teduh? Kalau saat teduh berarti ini bukan performance. Kalau saat teduh begini, ini saya saat teduh. Kami saat teduh. Anda juga saat teduh. We can be as honest as we can be. When we are in the presence of God, atau kita di hadirat Allah, kita bisa sejujur-jujurnya apa adanya. Tuhan itu baik. Tapi saya harus sampaikan firman, karena ini saat teduhnya beda, ini kan saat teduh bersama. Kalau saat teduh pribadi saya tancap gas ini. Saya nyanyi terus, saya nyembah terus. Bisa berjam-jam nih. Saya suka kalau saat teduh pribadi di kamar saya ada ruang doanya sih, ada ruang yang disekat gitu. Saya berdoa di situ itu bisa berjam-jam, baca Alkitab bisa seharian. Baru berapa hari lalu seharian. Tapi saya percaya waktu 1 jam ini cukup ya untuk kita bersama-sama. Jangan sampai kita itu asal-asalan waktu menyembah. Nanti kita akan menyembah Tuhan lagi. Jangan asal-asalan kalau dengar firman Tuhan. Dicatat beneran, ambil catatan. Ini judulnya. Tuhan tunggu apa jika belum genapi firman-Nya? Kejadian pasal 2 ayat 4-15. Saya bacakan ayat per ayat begini. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Saya ulang lagi ayat 7. Ketika itulah, saat itu, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah.
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di ayat 4 ada berapa kata belum di situ. Belum ada semak apapun di bumi ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Loh, saya kira ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, bukannya sudah ada tumbuh-tumbuhan. Ayat ini berkata, Tuhan sudah jadikan bumi dan langit. Berarti ini sudah lewat hari ke-7. Berarti sudah selesai minggu penciptaan itu. Tuhan Allah sudah jadikan bumi dan langit. Tapi belum ada semak apapun di bumi. Ayat 5, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Karena Tuhan belum menurunkan hujan sih. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Kalau Tuhan belum genapi firman-Nya, padahal tumbuh-tumbuhan itu jadi pada hari ke-3. Kalau Anda lihat di pasal sebelumnya, pasal 1 nggak usah kita buka. Tuhan menciptakan langit bumi itu 6 hari, lalu hari ke-7 dia beristirahat. Bukan karena Tuhan letih atau capek. Tuhan tidak mengenal lelah. Tuhan istirahat untuk menunjukkan bahwa sudah selesai pekerjaannya dan itu baik. Dan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia itu juga perlu istirahat. Yang pertama tentunya yang penting adalah saat teduh dalam hadirat Allah. Kita juga selalu berada di dalam sebuah 7-day cycle. Ada sebuah siklus 7 hari. Kalau kita teruskan ya, nanti bisa jatuh sakit. Karena badan kita itu dicipta untuk dari waktu ke waktu per minggu harus ada break-nya. Tapi kalau Anda seksama membaca pasal pertama dari kitab Kejadian Penciptaan, kita akan menemukan bahwa pada hari pertama itu Tuhan ciptakan terang, jadilah terang. Demikian firman-Nya. Hari kedua itu space. Ya kan? Tuhan memisahkan langit di atas itu, air di atasnya dan air di bawahnya, lalu di tengah-tengahnya itu namanya cakrawala. Disitulah ada matahari, bulan, bintang, Tuhan itu maha besar. Bumi ini kecil, ya kan? Galaksi itu nggak ada artinya. Lalu pada hari ketiga, ini interesting sekali. Tuhan itu memisahkan air yang di bawah langit itu maksudnya, dipisahkan, lalu dikasih boundary. Itu laut nggak bisa berkata, gua mau jalan-jalan ke daratan. Wah, bisa celaka seluruh makhluk hidup di sana. Maka Tuhan skakmat setiap lautan. Tuhan kasih perbatasan, maka mereka menjadi ocean atau samudera. Lalu tanah kering itu yang gak ada airnya, itu disebut daratan. Itu semua hari ketiga. Dan ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Lalu berfirmanlah Tuhan. Ada kata lalu berfirmanlah Tuhan. Ya kan? Jadilah tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman yang berbiji-bijian di dalamnya. Dan jadilah pohon dengan buah-buahan yang ada biji-bijinya di dalamnya. Lalu setelah itu Tuhan tutup hari, datanglah petang, keesokan hari, hari ketiga telah berlalu. Supposedly, seharusnya pada hari ketiga itu tumbuh-tumbuhan sudah ada kan? Yang pasti daratan sudah ada, lautan sudah ada perbatasan, samudra raya dan daratan yang kering sudah ada. Lalu Tuhan berfirman jadilah tumbuh-tumbuhan, tapi di pasal 2, sesudah Tuhan menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun, belum timbul tumbuh-tumbuhan. Firman sudah datang pada hari ketiga, tumbuhannya itu menunggu sampai ada yang mengelola. Kadang-kadang kita juga berpikir begini kan, kenapa Tuhan berfirman kok belum kejadian ya? Tuhan sudah berfirman kok belum keluaran? Kok belum dikeskan? Jangan-jangan cek Tuhan ini kosong. Yang pasti Anda harus tahu loh, firman Tuhan itu tidak pernah giro yang bolong. Tuhan punya cek tidak pernah blong. Kalau ditunda, itu bukan karena Tuhannya lelet. Itu karena Tuhan menunggu Anda. Pada hari ketiga, sudah difirmani tumbuh-tumbuhan. Tapi setelah bumi langit jadi, lewat hari ke-7 nih, belum juga ada semak. Belum timbul tumbuh-tumbuhan. Firman sudah ada, tidak akan kembali sia-sia. Pasti kejadian. Tapi menunggu Anda dan saya. Menunggu hingga ada orang yang mengusahakan tanah itu, ayat 5. Karena Tuhan belum menurunkan hujan, belum timbul tumbuh-tumbuhan, belum ada semak belukar, sebab belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi Tuhan kasih perairan atau irigasi yang sifatnya kasih karunia. Belum ada hujan kan? Kalau ada hujan nanti, nanti terlalu dini berkatnya. Ada banyak sekali semak belukar, ada banyak tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Nanti mubasir kemudian. Makanya Tuhan kasih air yang ala kadarnya, secukupnya, minimalis, diberi UMR oleh Tuhan.
Ya, Tuhan kasih kabut naik ke atas dari bumi membasahi seluruh permukaan bumi itu. Tuhan mengairi dulu tanah dengan embun-embun saja, belum ada hujan. Tuhan tidak mau melihat harvest atau tuaian yang dahsyat karena manusia belum siap untuk mengelolanya. Tuhan itu tanggung jawab sama berkat-berkatnya. Tuhan itu sangat bertanggung jawab sama penggenapan janjinya sendiri. Tuhan itu nggak usah ditolong, nggak usah dibantu, nggak usah diingatkan bahkan. Kalau kita berdoa mengingatkan, itu demi komunikasi atau persekutuan dengan Tuhan. Tuhan itu nggak pelupa, Tuhan nggak pernah pikun. Jadi nggak perlu kita itu merasa, Tuhan janji-janji tapi pengharapan palsu. Tuhan nggak begitu. Jangan-jangan janjinya belum digenapi karena menunggumu. Belum siap-siap juga sampai hari ini. Apa sih yang Tuhan tunggu? Nomor satu Anda catat. Karena kalau Tuhan belum genapi firman-Nya, berarti Tuhan sedang tunggu proses pembentukan kita. Aha, itu dia. Firman-Nya sudah ada di bumi, jadilah tumbuhan. Tapi kalau lihat kiri kanan, belum lagi seperti lagu waktu kita masih kecil. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Belum ada pohon, belum ada tanaman. Firman-Nya sudah datang, gak akan kembali sia-sia. Tapi belum berwujud apa-apa, alias belum kejadian, karena menunggu Anda siap. Karena menunggu Anda selesai prosesnya. Tuhan tunggu apa jika belum genapi firman-Nya dalam hidup kita? Bukan tumbuhan tanaman, tapi apapun yang harus bertumbuh di hidupmu. Apapun yang Tuhan tanam itu kok belum berbuah. Apapun yang Anda usahakan jerih payah kok belum menghasilkan. Yang Anda doakan kok belum dijawab sama Tuhan. Firman yang merema, janji, bahkan nubuatan. Bukan hanya nubuatan firman, mungkin nubuatan nabi juga kok belum digenapi. Mungkinkah karena Tuhan sedang memproses kita dan itu belum selesai fase ini. Jadi jangan marah, jangan mudah kecewa. Saya selalu menganggap kalau problema ini masih terus bersikuku, bersikeras di hidupku. Kalau saya sudah berusaha, asal dari sisi saya sudah bertanggung jawab. Berdoa sudah, berusaha sudah, kok belum lalu juga. Kenapa masalah saya belum kadaluarsa tanggalnya? Belum jatuh tempo namanya. Kok belum dicairkan pertolongannya? Saya bisa-bisa, saya mulai curiga, evaluasi diri, mungkinkah saya belum lolos atau lulus proses saya di mata Tuhan? Saya belum wisuda. Itulah sebabnya kalau dibentuk sama Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus membentuk sifatmu, Roh Kudus menempa karakter kita, cepat nurut ya, supaya lekas wisuda. Di alam rohani ada yang namanya hair. Karena ada remedy gitu lah ya kalau siswa-siswi. Mereka tesnya asal-asalan, diberi kesempatan kedua. Dan dia harus belajar sungguhan. Sebab nanti nggak bisa terus melulu di situ. Dia harus lulus cepat lambat. Ya kan? Ada orang nggak naik kelas. Dia harus segera belajar sungguh-sungguh supaya ujian berikutnya ini diberi Tuhan second chance. Supaya dia segera lulus ujian. Jadi kalau dibentuk sama Tuhan itu jangan sampai di hairline waktu. Ada banyak orang gini loh. Dia kepahitan. Orangnya gagal mengampuni. Mau dia cerai 7 kali juga akhirnya runtuh pernikahan berikutnya. Mau dia pindah-pindah gereja juga akan ketemu yang modelnya sama. Ada orang yang quitter atau yang mudah sekali untuk menyerah. Kerja ini gak bagus, coba lihat resumenya bolong semua. Gak kelihatan donatnya, hanya lubangnya. Selalu quit sini, quit sana. Dia selalu gampang menyerah. Nanti sampai kapanpun juga cari pekerjaan yang paling mudah, dia pasti akan ketemu suatu tantangan yang membuat dia berteguk lutut sekali lagi. Ya kan? Seperti kebiasaan buruk yang susah mati. Kalau Anda tidak lulus di satu ujian karakter dari Yesus, Tuhan tempa di situ, Anda akan terus dikejar, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Anda akan di-hair lagi, hair lagi, hair lagi. Jangan-jangan seperti bangsa Israel, hair sampai mati, muter-muter di padang gurun 40 tahun gak masuk-masuk Kanaan, semua meninggal di sana, dikubur di padang gurun dan padang belantara. Jangan sampai kita masuk ke sorga, tapi kehilangan pahala. Di dunia, kita tidak pernah mengerjakan keselamatan kita. Jadi jangan begitu. Tuhan tunggu proses pembentukan kita. Belum ada semak, belum timbul tumbuhan, belum turun hujan, karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tuhan sedang memproses Adam di tangannya, Adam dan Hawa. Tuhan tunggu proses hidup kita. Lalu bagaimana Pastor Philip dengan janji yang Tuhan pernah ucapkan di hidupku, apakah itu masih berlaku? Karena nggak kunjung digenapi gimana? Ingat sekali lagi ya, saya tolong ditulis ya, giro Tuhan bisa mundur. Bukan karena Tuhan itu terlambat, karena Tuhan sabar dengan kita. Tapi catat ini,
ceknya Yesus nggak pernah blong. Tidak pernah. Cepat lambat akan digenapi, tak akan lekang oleh waktu. Ayat 7, baca beberapa lagi, saya jelaskan lagi ya, saya ulangi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, ketika itu, baru dibentuk nih. Selesai kan? Dari debu tanah. Bagus loh ini, dari debu tanah. From dust and ashes. Mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dengan sebuah materi. Kalau Anda menulis ini, mengingatkan kita untuk senantiasa rendah hati dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita itu diciptakan dari debu tanah. Itu the next thing to nothing. Kita ini diciptakan dengan materi yang satu level di atas nothingness. Untuk mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus selalu mawas diri untuk bergantung dengan Roh Kudus, bukan gagah perkasa kita. Ingatlah bahwa materi kita mau dikasih jewelry, perhiasan kayak barang mahal, bahan dasarnya itu loh daki, maaf bahasa saya. Debu tanah, kita diciptakan itu hanya satu level di atas nothingness atau di atas kehampaan. Pakai benda murahan atau pakai materi yang paling rendahan. Pakai debu tanah untuk ciptakan kita. Remember to be humble. Seringkali berkat tidak datang sampai kita rendah hati dulu. Dan ada orang tertentu harus direndahkan serendah-rendahnya. Seperti Nebukadnezar, baru waras dari gilanya. Tuhan itu baik, tapi dia tegas. He wants you and I to be humble. Dan kita selalu dependent on Him. Lalu baru kemudian yang membuat kita itu mulia adalah setelah itu dia mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kata nafas hidup sini dalam bahasa Ibraninya itu sama dengan spirit, dengan S huruf besar. Itulah roh Allah. Ini yang membuat kita mulia. Kita berhasil karena roh Tuhan. Kita hari ini jadi benar itu karena roh Tuhan, roh Allah. Kita punya hikmat itu karena Roh Kudus. Kita punya buah, ya jelas-jelas karena Roh Kudus. Kita punya karunia, ya jelas-jelas karena Roh Kudus. Semua itu bukan karena gagah perkasa kita. Makanya kalau Tuhan lagi proses kita seputar ini, cepat wisuda, gitulah kira-kira kata mama. Kalau dibentuk itu, cepat jadi. Jangan lari. Jangan kucing-kucingan dengan Tuhan. Sebab siapa yang rugi? Anda dan saya yang rugi waktu minimal. Ya, kalau dibentuk sama Roh Kudus, harus mau. Sampai kapanpun loh, Tuhan itu bukan guru yang bisa disogok. Bukan kepala sekolah yang kita bisa beli wisudanya. Akan dikejar di titik itu sampai kita benar. Oh haleluya, saya mau cepat wisuda dalam Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Allah akan digenapi di hidupku. Dan itu sudah menanti dan sudah menganga. Memanggil-manggil nama saya, aku jawab, ya. Sakit gak apa-apa. Kalau perlu, sakit itu perasaan. It's okay sakit perasaannya. Asal kerajaan Allah diuntungkan. Asal visi diuntungkan. Visi hidupku, asal tujuan ilahi dipuaskan. Apa artinya sakit perasaan? Apa artinya buang gengsi? Apa artinya terluka egonya? Gak apa-apa lah ya. Kalau kita punya visi di depan sana jelas, Tuhan akan genapi firman-Nya. Tapi Tuhan tunggu aku lulus dulu. Ya kalau lulus seumur hidup ya nggak bisa, itu tunggu mati. Atau tunggu Tuhan datang kembali. Tapi setiap manusia itu kan punya musimnya. Segala sesuatu indah pada musimnya, pada waktunya. Mazmur 1 berkata, supaya dia berbuah pada musimnya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, hidup orang yang merenungkan firman itu tidak akan layu daunnya. Berbuah pada musimnya. Manusia itu harus lulus di setiap musimnya. Stase-stasenya itu loh. Saya bersyukur sih, saya nggak bypass apa-apa. Tuhan nggak katrol saya naik kelas. Saya naik kelasnya itu secara organik. Dan saya mau begitu terus mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu bukan jarak panjang. Karena kita nggak tahu masa depan. Ikut Yesus itu jarak pendek atau menengah. Kita lihat yang di depan, Tuhan memproses saya di area ini. Atau di bagian ini sekarang yang Tuhan bentuk aku. Aku harus menang. Itu pilihan, sebab Tuhan tidak pernah menyurupi, Tuhan tidak pernah memaksa. Jadi Tuhan tunggu apa kalau dia belum genapi firman-Nya? Tunggu Anda. Tunggu Anda nurut sama dia. Nah, ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya
manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Anda lihat di ayat 8 ya, waktu itu manusia ditempatkan di situ. Ada penempatan, katakan penempatan. Coba katakan lagi, penempatan. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ayat 9, lalu barusan setelah itu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan pohon. Jangan makan pohonnya, nanti rompal giginya. Untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Bukan hanya diciptakan banyak pohon yang bisa dimakan buahnya, tapi di tengah-tengah taman itu diciptakan ada pohon, jumlahnya 2, satu pohon kehidupan, satu lagi pohon tentang yang baik, pengetahuan yang baik, dan yang jahat. Bahkan hari itu ya, setelah manusia ditempatkan, setelah penempatan kita, Tuhan itu, He created choice. Dia menciptakan pilihan buat kita. Bagaimana kita bisa memilih, bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita memilih Tuhan, kalau kita tidak terlebih dahulu harus mengalami godaan. Ya saya tahu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ditaruh di sebelah pohon kehidupan. Manusia tidak harus berdosa kok, bisa aja pilih pohon kehidupan. Tuhan menciptakan pilihan, betapa indahnya. Bukan untuk mencobai kita, atau Tuhan itu punya niat buruk, maunya kita itu jatuh. Bukannya Allah itu menjebak, bukan. Tapi Tuhan memperlakukan kita sebagai manusia yang mulia, yang punya pilihan pribadi. Hari itu, kita diberi pilihan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita masih punya pilihan juga. Nah, kembali ke penempatan. Di situ ditempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan. Jadi harus ada penempatan. Yang kedua yang Tuhan tunggu, kenapa Tuhan belum genapi firman-Nya dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek dan perjalanan hidup ini, seringkali karena nomor 2, Tuhan tunggu komitmen kita. Tuhan tunggu komitmen kita. Ada hal-hal tertentu, yang bukan hal-hal tertentu dalam setiap perkara bahkan, Tuhan tunggu kita komit dulu, baru Tuhan akan bukakan. Yang Tuhan nantikan adalah penempatan setelah manusia di situ ditempatkannya, baru Tuhan tumbuhkan. Nah, komitmen itu penting kita punya di dunia yang penuh dengan pilihan. Kita bisa jadi orang baik karena ada pilihan jahat. Kita bisa menolak yang jahat, memilih yang baik. Kita bisa disebut pengikut Tuhan karena kita menolak setan. Puji Tuhan untuk pilihan. Dibutuhkan orang komitmen untuk maju. Dibutuhkan komitmen untuk berjalan dengan Yesus, bukan perasaan. Dibutuhkan orang yang komit dulu. Baru Tuhan bukakan sesuatu. Seperti Abraham. Dia taat meninggalkan kampung halamannya. Pergi ke tanah Kanaan, tinggal di tenda. Padahal dia yang menjadi pemilik sah di mata Allah. Dia komit dulu. Baru Tuhan kasih Ishak. Baru setelah itu Tuhan bukakan pintu. Ya, kita harus komitmen dulu. Hari-hari ini banyak orang berdosa. Dalam hubungan juga banyak yang katanya sekarang sudah punya wawasan yang luas. Bukan menurut saya. Itu adalah generasi orang-orang yang tersesat dari firman. Harus tinggal bareng dulu cowok dan cewek. Coba dulu cocok enggak. Baru nanti buat komitmen untuk menikah. Karena pernikahan tidak ada yang namanya return atau refund policy. Pernikahan nggak bisa diretur. Tidak boleh jatuh dalam dosa seks sebelum pernikahan. Itu bukan hakmu, itu pohon terlarang. Kewajiban nggak apa-apa Anda berikan, saling mengasihi, saling mengerti, saling mendukung, dan saling membangun dalam Kristus. Ya kan? Bekerja sama, membangun masa depan. Tapi haknya jangan diambil dulu, sebab Tuhan belum memberkati, tidak boleh beranak cucu dulu. Seks tidak boleh dilakukan sebelum diberkati Tuhan. Tapi dunia ini kan kebalik. Kalau kita nggak coba, mana berani komitmen. Aku baru bisa berkata I do atau saya bersedia, aku ambil kamu sebagai istriku yang sah dalam suka duka. Ya harus coba dulu tinggal bersama berapa tahun ini. Aduh, salah ini. Firman Tuhan berkata manusia ditempatkan dulu baru Tuhan tumbuhkan. Tuhan tunggu komitmen kita dulu. Setelah itu baru diberikan buahnya sama Tuhan. Ada orang juga begitu. Maunya enaknya. Belum apa-apa udah minta gaji yang tinggi. Belum apa-apa udah minta facility.
Fasilitasnya mana? Komit dulu, semua akan ditambahkan. Saya cari kerja yang enak, yang uang bisa bekerja untuk saya nggak perlu berbuat apa-apa tambah kaya. Ya semua orang mau begitu. Tapi faktanya di lapangan, semua harus berebut keras, bersaing secara sehat, bahkan tidak sehat di dunia ini. Semua orang harus banting tulang, kadang-kadang banting egonya. Komit dulu, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tumbuhkan, Tuhan beri kemenangan. Amin. Penempatan, lihat ya, setelah Adam dan Hawa ditempatkan di situ, ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Wah, Tuhan bukakan cabang-cabangnya. Mulai ada sungai yang mengaliri membasahi taman itu, bukan hanya embun yang naik ke atas. Bukan hanya embun yang naik lalu membasahi bumi, sekarang ada sungai bahkan. Dibukakan mata air yang baru, ada 4 sungai. Yang pertama namanya Pison, ayat 11. Dan yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Emas ada, lalu ada emas. Ketika Adam mulai mengerjakan tanah, emas ada. Nggak langsung, emas mana bisa langsung dari tanah. Bahkan manusia purbakala sudah diberi hikmat Allah untuk bisa mengelolanya menjadi logam mulia. Sama aja tuh kalau di tanah. Mata jasmani kita yang telanjang tidak bisa melihat, membedakan mana emas, mana hanyalah lumpur biasa. Berarti Tuhan kasih hikmat sama mereka. Ketika mereka kerjakan, Tuhan tambahkan hikmat. You see? Gak ada orang berkata, aku mau bisa dulu. Baru setelah itu mau taat sama Tuhan. Taat dulu, Anda akan dibuat bisa. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Di situ ada berliannya juga. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Langsung Tuhan bukakan. Hikmat itu menyusul, ya nggak boleh menyusul itu takut akan Allah, itu permulaan hikmat. Hikmat-hikmat yang lain, pengetahuan-pengetahuan berikutnya, itu menyusul kemudian. Itu ditambahkan. Komitmen dulu pada Tuhan dan pada firman-Nya, pada apa yang Anda tahu dan Roh Kudus ajarkan bahwa hal itu baik dan benar dalam hidupmu untuk Anda lakukan. Komit ke itu. Kalau Tuhan bilang jangan dilanggar. Jangan bilang, aku coba dulu. Entah itu hubungan atau apapun juga. Lalu berkata, baru setelah itu kuberikan komitmenku. Itu orang yang memutarbalikkan firman Tuhan tidak akan baik. Tidak akan baik hasil ujungnya. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Ini sudah. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wah, luar biasa, garis bawahi ayat 15, ayat terakhir ini. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkan di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang ketiga, apa yang Tuhan tunggu sebelum genapi firman-Nya dalam hidup kita? Dia tunggu usaha kita. Tadi komitmen kan? Sekarang usaha kita. Komitmen itu di depan, usaha itu jalan. Tuhan tunggu usaha kita dulu. Loh, bukannya Pastor Philip semua diberikan Tuhan sebagai kasih karunia? Iya. Tapi kan kita ini dipanggil juga untuk jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Masa terus menyusu melulu? Karena Tuhan itu cinta kita, Dia tidak akan manjakan. Tuhan tuh bangga kita itu punya marganya. Kita hari ini disebut orang-orang Kristen anak Tuhan. Seperti Kristus maksudnya. Kita disebut umat pilihan-Nya. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah, ditebus kembali oleh darah yang mahal. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang murahan. Usaha kita itu tidak mendatangkan berkat. Tapi Tuhan bisa memberkati jeripayah kita. Bersama dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Usaha tidak mendatangkan berkat sekali lagi. Tapi Tuhan punya berkat akan mengikuti orang yang mau berusaha sungguh-sungguh. Tunggu usaha kita. Ya, komitmen di depan. Aku komit dulu apapun terjadi. Lalu ketika jalan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh kita malas-malasan. Anak-anak saya dari kecil, contohnya kalau mereka lagi buka minuman gitu ya, tutup botolnya agak seret gitu. Kasih papanya. Saya tahu usianya dia nggak bisa buka itu. Tapi dari kecil saya sengaja, saya bilang, coba dulu. Nggak bisa, Daddy. Nggak bisa, Papa. Saya bilang, coba dulu. Saya biarkan berapa detik. 1 menit dia coba-coba. Nggak bisa buka. Baru kasih ke saya. Sudah berusaha, sudah. Nih, saya buka.
Terus saya beritahu, kenapa kamu tidak boleh dikit-dikit langsung bilang nggak bisa, nggak bisa? Karena kamu anak mantova. Papamu tidak begitu, kamu juga nggak boleh begitu. Papa selalu menjunjung tinggi usaha. Papa bukan anak Tuhan yang manja. Gitu kira-kira, bukan mengkuliahi anak. Tapi saya turunkan impartasi nilai-nilai keluarga kami. Itu adalah nilai-nilai yang saya dapat dari keluarga Tuhan. Kita ini dicipta dengan marganya dalam gambar rupanya. Sekarang dibeli dengan sah. Kita milik Yesus, kita anak Kristus. Tidak boleh kita berkata dikit-dikit, nggak bisa, nggak mau. Tuhan memanggil kita seperti Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Itu leadership, my friend. Tunggu usaha kita baru Tuhan genapi firman-Nya. Nanti nggak bisa, Tuhan masih turun tangan. Apalagi kalau Tuhan lihat di usia kita sekarang ini, di situasi ini, kita memang nggak bisa berbuat apa-apa. Selebihnya Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Tuhan kerja 100% bisa nggak? Bisa tanpa kita. Lebih cepat, lebih gampang, nggak usah bentuk kita. Tuhan kalau nggak dibantu sama kita, nggak perlu menunggu kita, segera jadi semua janjinya. Semua kejadian. Tapi kalau begitu berarti Tuhan yang kerjakan semua. Berarti kita bukan anaknya. Karena pasti kita juga akan mengerjakan yang Tuhan kerjakan. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, dia akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Tuhan mau kita turut serta ambil bagian dalam prakarya Allah. Tuhan mau juga ada bagian-bagian yang merupakan sidik jari kita yang bikin itu. Supaya Tuhan bangga, tunjukkan kepada dunia, aku bekerja sama dengan anakku. Ini loh hasil karya kami, padahal semua itu karya Tuhan. Tuhan mau kita berusaha. Jadi jangan malas, bangun tidur, kerja yang penuh, jangan korupsi waktu. Ngelembur kalau perlu. Di keluarga juga nggak boleh malas-malasan, harus profesional, jadi ayah, ibu, jadi keluarga. Perhatikan, family time, komitmen itu. Dan saya yakin nanti selebihnya kebahagiaan keluargamu, keutuhan, pemulihan, itu semuanya datangnya adalah anugerah. Berkat-berkat Anda, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Allah yang menjadikan kaya. Sukses itu dari Tuhan, promosi itu bukan dari kiri, kanan, timur, dan barat. Promosi itu datangnya dari atas. Ya, sebelum Tuhan genapi firman-Nya ada 3 yang saya bagikan hari ini. Apa itu? 1, Tuhan tunggu apa? Tuhan tunggu proses pembentukan kita. 2, tunggu komitmen kita. 3, tunggu usaha kita. May God bless you. Mari kita sama-sama hampiri tata Tuhan sekali lagi. Mari mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Ketiga yang Esa yang mencintaimu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan memberikan mujizat-Nya pada barang siapa yang percaya. Dalam nama Yesus, amin. And there I find you in